sekian Kapolri, saya merasakan ya 36 tahun saya di Polri, belum ada yang sukses mereformasi Polri. Belum ada. Belum. Dan ini pun belum tentu ada juga akan berhasil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim transformasi reformasi Polri. Tim ini berisi 52 perwira Polri yang terdiri dari 47 perwira tinggi dan 5 perwira menengah. Listio pun duduk menjadi pelindung tim reformasi Polri, bentukannya sendiri. Kapolri menugaskan para personil di dalamnya untuk melaksanakan koordinasi dan kerjasama sebaik-baiknya dengan unsur terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sebagai tim transformasi reformasi Polri. Sementara itu, ide awal pembentukan tim reformasi Polri justru muncul dari Istana dan sudah diamini oleh Presiden Prabowo Subianto. Istana menyebut tim reformasi Polri nantinya akan berisikan 9 orang tokoh setelah purnawirawan Polri dan akan diumumkan sepulangnya dari kunjungan luar negeri. Apa artinya tim reformasi bentukan Polri ini? Benarkah sebagai salah satu bentuk evaluasi internal atau justru sebagai salah satu bentuk perlawanan dalam tanda petik dan ancang-ancang memperkuat soliditas internal Polri di tengah isu penggantian Kapolri dan catatan kritis tentang kinerja anggota kepolisian? Inilah satu meja The Forum, bentuk tim reformasi Polri benahi diri sendiri dalam tanda tanya. Di tengah rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Reformasi Kepolisian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim transformasi reformasi Polri. Tim ini berisi 52 perwira Polri, terdiri dari 47 perwira tinggi, serta 5 perwira menengah. Kapolri menyebut tim ini akan melakukan evaluasi seluruh program yang telah dilaksanakan untuk perbaikan institusi. Harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal di dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan, sehingga kemudian pada saatnya nanti masukan-masukan perbaikan yang diberikan pada kita segera bisa kita tindak. Tentunya kami juga tetap mendengarkan semua masukan. Polisi terbuka terhadap semua upaya untuk perbaikan institusi. Upaya Polri untuk berbenah mendapat dukungan dari DPR. Anggota Komisi 3 DPR, Sudison Tandra mengatakan, yang terpenting Polri harus transparan. Artinya kita berbaik sangka bahwa institusi Polri mau berbenah, ya kan? Nah itu, sehingga kita berharap reformasi ini benar-benar dapat membawa institusi Polri ke step yang berikut. Apakah internal atau eksternal bagi saya nggak penting. Yang penting transparansi. Ya kami minta transparan. Kebijakannya transparan, tindakannya transparan, gaya hidupnya transparan, anggarannya transparan, kan selesai. Namun, tim transformasi reformasi Polri yang diisi perwira polisi ini mendapat sorotan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menegaskan, unsur masyarakat sipil harus dilibatkan dalam membenahi Polri. Catatan kami yang paling sentral adalah tidak adanya pelibatan unsur masyarakat. Padahal pelibatan unsur masyarakat ini sangat penting untuk memastikan bahwa agenda transformasi dari reformasi Polri itu bisa berjalan secara baik, baik itu di tingkat struktural maupun di tingkat kultural, termasuk di dalam penanggulangan unjuk rasa. Desakan publik agar Polri direformasi semakin kencang usai gelombang aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Presiden Prabowo berencana membentuk Komite Reformasi Kepolisian. Namun, sebelum komite yang kabarnya akan berisi 9 orang ini diumumkan, Kapolri sudah membentuk tim transformasi reformasi Polri duluan. Tim reformasi besutan Kapolri ini pun menyisakan pertanyaan, mengapa harus ada 2 tim untuk satu pekerjaan? Dan mungkinkah Polri bisa mereformasi dirinya sendiri?
Bentuk tim reformasi Polri benahi diri sendiri adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Susno Duaji, Kabar Eskrim Polri tahun 2008-2009. Malam, Malam. Susno. Kemudian ada Mbak Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas 2016-2020 dan 2020-2024. Malam, Mbak Pungki. Kami juga masih menantikan Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid dan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKS Nasir Jamil. Oke, baik, Mbak Pungki. Sejauh Anda mengetahui kepolisian, ada apa di balik Kapolri membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian? Ya, terima kasih. Saya rasa ini adalah suatu bentuk kesigapan ya. Kesigapan Polri malahan. Jadi untuk mempercepat proses reformasi sebetulnya. Karena kalau kita melihat, saya ketika masih di Kompolnas itu melihat memang dalam reformasi Polri, kita melihat ada reformasi struktur, instrumental dan kultur. Itu reformasi kultur yang memang masih bermasalah. Sehingga kami berharap memang ada perbaikan-perbaikan. Oke, kenapa tidak menunggu tim bentukan presiden sebetulnya? Begini, kalau untuk tim yang dibentuk oleh Bapak Kapolri adalah itu memang inisiatif dari internal Polri dan kami sangat mendukung, kami mengapresiasi. Kenapa? Karena dengan adanya tim itu maka akan ada evaluasi selama hampir 27 tahun reformasi. Sehingga dengan adanya evaluasi, ya pasti akan dikumpulkan dong bukti-bukti apa yang mereka lakukan. Terus kemudian akan bisa melihat mana yang kira-kira masih kurang, mana yang kira-kira mesti harus diperbaiki. Nah, dengan adanya aktivitas-aktivitas ini justru akan membantu tim bentukan presiden nantinya. Jadi di samping ya nggak nunggu-nunggu ya, ngapain nunggu-nunggu gitu kan, lebih baik proaktif terus kemudian dan isinya jenderal-jenderal polisi semua. Memang ini internal, akan tetapi juga mereka membuka ruang untuk masukan-masukan dari eksternal, termasuk saya dan dan beberapa kawan dari eksternal itu diundang untuk kemudian memberikan masukan-masukan. Jadi nanti tinggal tunggu aja bergilir, pasti ada yang lain diundang. Pak Susno, gimana sebagai orang yang pernah berada dan pernah menjadi Kabar Eskrim melihat tim reformasi transformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo? Baik, kita kembali ke sejarah. Negara ini reformasinya pada 1998 dari rejim Orde Baru menjadi rejim reformasi untuk memberikan peluang demokrasi dan pelayanan yang baik. Termasuk lembaga negara Polri direformasi, dikeluarkan dari ABRI, berdiri sendiri menjadi aparat sipil. Dan langsung statusnya masuk ke dalam konstitusi pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Kembali kepada reformasi, ini bagus sekali. Kenapa bagus? Walaupun terlambat ya. Yang saya katakan terlambat pemerintah gitu. Presiden menggaungkan reformasi Polri setelah ada desakan dari kelompok masyarakat. Ya itu. Mestinya reformasi di Polri dan di semua instansi di Republik ini jalannya itu bukan setelah dibentuk tim, tapi day to day, hour to hours. Siapa yang mereformasi? Polri. Polri itu harus mereformasi setiap jam, setiap hari. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh Kapolri sampai ke garis terdepan. Jadi tidak dibentuk panitia reformasi kayak ini. Nah, apalagi panitia ini, ya saya namakan panitia ya, komisi, menimbulkan suatu pertanyaan. Pertanyaannya apa? Dari namanya pun orang sudah bertanya. Namanya apa? Komisi Transformasi dan Reformasi Polri. Yang mau direformasi itu apa? Kan yang dipinta itu kan reformasi. Kalau soal Polri sudah mereformasi, kata beliau memang sudah reformasi. Persoalannya reformasi di Polri berjalan lambat, tuntutan rakyat ini cepat. Jadi seperti deret hitung berbanding dengan deret ukur. Ya. Nah sekarang kita timbul pertanyaan, apakah dalam reformasi Polri ini perlu dibentuk komisi? Ya boleh juga, tapi jangan sampai komisi ini menginventarisir permasalahan sehingga
Hasilnya adalah buku tebal. Buku tebal. Ya, kalau soal naskah akademik reformasi, sejak saya dinas di Polri sudah ada itu. Setiap bagian, setiap unit kerja punya. Nah, numpuk. Kalau ditumpuk mungkin setinggi gedung Kompas ini kan. Iya. Semua itu reformasi ya? Iya. Tapi nggak dijalankan? Nah, tidak berjalan. Tidak berjalan. Nah, sekarang mengapa tidak berjalan? Mari kita lihat, tidak perlu dirumuskan lagi apa yang harus direformasi. Rakyat sudah tahu, anak kecil sudah tahu. Yang direformasi yang paling utama tadi, Ibu sudah jelaskan, Bu Pungki. Yang tidak jalan, yang berjalan lambat itu adalah perilaku. Perilaku. Yang dalam bahasa menterengnya culture. Apa itu perilaku? Kalau kita preteli banyak sekali. Nah, tugas Polri apa? Satu, pengayom, pelindung, pelayan masyarakat. The question is, apakah sudah menjadi pelindungnya baik, atau melindungi orang tertentu, atau melindungi setelah dibayar? Melayani juga demikian, dan sebagainya. Kalau kita preteli ini, akan panjang sekali, nanti nggak selesai. Tim ini hanya merumuskan itu aja. Oke, Pak Sunes, saya potong. Ya. Tapi kalau tim reformasi dan transformasi Polri kan sekarang anggotanya kan 52 orang, jenderal-jenderal semua itu. Bisa nggak sih sebetulnya? Ya, polisi itu bukan 52 orang itu kok. Yang direformasi itu dari Kapolrinya sampai ke bawah. Dari Kapolrinya sampai Ya, ke bawah? ya. Apa pengertian direformasi itu? Merubah perilaku. Dengan cara gimana? Dengan cara merubah sikap mental, memberikan keteladanan. Oke. Sekian Kapolri, saya merasakan ya, 36 tahun saya di Polri. Belum ada yang sukses mereformasi Polri. Belum ada? Belum. Dan ini pun belum tentu ada juga akan berhasil? Next, kalau mereka sudah merubah, sudah tahu permasalahannya dan berubah, insya Allah sukses. Oke. Mari kita belajar success story dari beberapa lembaga yang mereformasi dirinya. Kita mulai di era Orde Baru, ada Oke, yang... Pak Sunes, sebelum terlalu jauh ke situ ya, tapi pertanyaan apakah ada tim reformasi polisi dan tim bentukan presiden akan tidak terjadi dualisme? Kita bahas setelah jeda berikut ini.